A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul amin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil 'alim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbul izzati amma yasifun, Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin, al-khaliq ar-raziq. Allah Subhanahu wa taala yang muttasifun bil kamal wa munazzihun 'anil naqsi wal uyub. Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari yang namanya kekurangan dan juga aib. Maka pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, karena Allah lah yang paling berhak untuk kita puji di dunia ini. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, atas rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah juara pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul serta bermuajah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka dan tujuan untuk menggapai dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dan berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut, semoga dengan talabul ilmi ini semakin membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan menuntut ilmu apa? Menimbulkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Inilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita tuntut, dimanapun kita menuntut ilmu, dari siapapun kita dapat ilmu pengetahuan tentang agama ini, semoga semakin membuat hati kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu merupakan salah satu benteng di dalam diri kita yang secara otomatis akan menghambat ketika kita ingin bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis ilmu inilah yang akan menghambat kita untuk bermaksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, semua maksiat dia kerjakan. Rutinitas hariannya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena keengganannya, karena ketidakmauannya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita tuntut ini benar-benar menjadikan diri kita ini takut kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu yang kita tuntut, maka rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Takut
takut ketika kita meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senantiasa bermaksiat, berjudi, berzina, maling, korupsi, ini apa sebabnya? Karena tidak ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut, yang ada di dalam dirinya rasa takut terhadap Allah adalah al-ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang memiliki pemahaman dalam masalah ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan jemaah sekalian di Mushola Al-Ikhlas ini. Semoga ukhuwah Islamiyah yang kita bangun di dunia ini berlanjut nanti ketika di akhirat nanti. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini nanti di akhirat semuanya saling membenci. Semuanya saling bermusuhan. Saat ini kita mungkin oke lah, kita bersahabat, kita membangun ukhuwah Islamiyah di dunia ini, di camp tempat kita bekerja saat ini kita mengenal satu sama lain dan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Dumai dan berbagai macam asalnya. Ingat, ukhuwah Islamiyah yang dibangun di dunia belum tentu kokoh ketika di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ukhuwah Islamiyah, orang-orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di akhirat nanti saling membenci, saling bermusuhan, saling menyalahkan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang ketika di dunianya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai atas dasar agama Islam, mencintai atas dasar manhaj. Ini orang-orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan cintanya di akhirat. Ini yang kita harapkan semuanya. Kita yang saling mencintai di dunia ini karena Allah, ukhuwah Islamiyah yang kita bangun di dunia ini semoga Allah pertahankan nanti di akhirat. Inilah yang kita harapkan. Makanya saya sampaikan sekali lagi, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan jamaah yang ada di Mushola Al-Ikhlas ini. Semoga persahabatan kita, semoga ukhuwah Islamiyah yang kita bangun di dunia ini itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi berlanjut nanti di akhirat yang kekal abadi. Amin amin rabbal alamin. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah, tentang tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 arkanul iman, ya. Al-imanu billah, iman kepada Allah sudah kita jelaskan secara detail dan terperinci. Al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat, ini sudah kita jelaskan secara detail dan terperinci. Begitu juga dengan al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil rusul, ini pada bulan yang lalu, tentang beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan dalilnya baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-imanu bil rusul. Apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap nabi dan juga rasul, dan juga kita telah menjelaskan tentang perbedaan nabi dan rasul. Ini pelajaran kita yang terakhir. Pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan al-imanu bil yaumil akhir. Apa artinya? Beriman kepada hari akhir. Ini merupakan rukun iman yang kelima. Tetapi pembahasannya justru paling panjang. Ini tidak cukup 2 atau 3 kali pertemuan al-imanu bil yaumil akhir. Karena penjelasannya begitu banyaknya peristiwa, ya, fase-fase yang berkaitan dengan al-imanu bil yaumil akhir. Begitu banyaknya
kejadian-kejadian, tragedi-tragedi yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Tetapi kita belajar secara sedikit demi sedikit, tetapi nanti walaupun kita belajar sedikit, nanti kita bisa paham apa yang kita pelajari. Al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa arti al-iman bil yaumil akhir? Apa arti dari beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir yang dijelaskan oleh para ulama artinya yaitu meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah kematian. Ini. Seperti apa? Seperti fitnah kubur, seperti azab kubur, seperti nikmat kubur, seperti al-ba'ts, hari kebangkitan, seperti al-mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia, syafaat, hisab, mizan, siratul mustaqim, al-jannatu wan nar. Ini merupakan tragedi-tragedi ataupun fase-fase yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Makanya beriman kepada hari akhir tidak cukup hanya meyakini saya beriman akan adanya hari akhir, bahwa dunia ini akan hancur. Tidak cukup seperti itu. Tapi beriman kepada hari akhir itu dimulai dari apa? Setelah kematian. Nah, dimulai dari apa tadi? Fitnah kubur. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit. Padahal kiamat belum terjadi. Ini juga termasuk al-iman bil yaumil akhir. Makanya jangan kita memaknai al-iman bil yaumil akhir ini hanya hancurnya dunia, tidak. Tapi pembahasannya dimulai dari apa? Ketika seseorang telah meninggal. Apa yang terjadi setelah kematian? Dimulai dari fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, nanti sampai kepada al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Jadi semua yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari kebangkitan, azab kubur, mizan, hisab, al-jannatu wan nar, syafaat, sirat, al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya harus kita yakini dengan hati kita. Harus kita yakini bahwa semuanya ada. Ini salah satu saja tidak kita yakini, maka rusaklah akidah kita. Rusak akidah kita. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya katakan? Salah satu rukun iman apabila kita ingkari, apabila kita kufuri, maka dikatakan kufur, keluar dari agama Islam. Ya. Dan di antara beriman kepada hari akhir yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir ini yang telah saya sebutkan tadi. Saya beriman hanya kepada azab kubur. Tapi nikmat kubur saya tidak beriman. Saya tidak yakin akan hal itu. Kafir. Karena ini merupakan pembahasan arkanul iman. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Saya tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan seluruh manusia yang sudah mati. Nah, ini bahaya. Ini merusak akidah. Ini tidak benar tauhidnya. Inilah arti beriman kepada hari akhir. Membenarkan, meyakini dengan pasti semua yang terjadi setelah kematian. Ini berarti beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Mengapa dikatakan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelah hari itu. Dikatakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari itu. Ada hari, tetapi tidaklah sama dengan hari di dunia. Ini sudah beda lagi zamannya. Gitu. Dalil tentang beriman kepada hari akhir, dalil yang menjelaskan kepada kita semua tentang terjadinya hari kiamat itu sungguh banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Al-Baqarah ayat 62. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, as-sabiin yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir dan mengerjakan amal saleh, akan
akan diberikan kepada mereka ajr, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua tentang adanya hari akhir. Jadi kalau ditanya nanti mana dalil yang menjelaskan tentang adanya hari akhir, ini jelaskan. Al-Baqarah ayat 62. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Al-Baqarah ayat 177. Kebaikan itu bukan hanya sekadar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah ini, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu ada. Dan juga ingatlah hadis Jibril ketika Jibril menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman." Apa kata Nabi? "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya Rasulullah, beritahu aku apa itu iman. Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Yang kelima, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu ada. Dan masih banyak lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua tentang hari akhir. Bahkan dijelaskan lebih dari 70 ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang hari kiamat. Bayangkan, berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa hari kiamat ataupun hari akhir itu ada. Itu. Dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa yauma taqumus saa'ah." Dan juga dalam ayat yang lain, "Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ya. Kemudian dalam surah Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hari kiamat memiliki banyak nama. Hari kiamat itu banyak namanya. Dalam Al-Quran banyak sekali nama hari kiamat tersebut. Di antaranya apa? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-Waqi'ah artinya hari kiamat. As-Sakhah. Fa idza ja'atis Sakhah. As-Sakhah artinya hari kiamat juga. At-Tammah. Fa'idha ja'atit qammatul kubra. At-tammah artinya hari kiamat. Al-ghashiyah. Al-ataka hadithul ghashiyah. Al-ghashiyah artinya hari kiamat. As-sa'ah artinya juga hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. As-sa'ah artinya hari kiamat. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Al-qari'ah artinya juga hari kiamat. Al-Haqqah hari kiamat juga. Al-Ma'arij hari kiamat juga. Yaumuddin, yaumul hisab, ini semuanya berarti hari kiamat. Jadi kalau kita temui ayat-ayat ini dalam Al-Quran, ya kata-kata tadi dalam Al-Quran, itu berarti hari kiamat. Bayangkan Pak, banyak sekali nama hari kiamat dalam Al-Quran. Ini menjelaskan apa? Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin meyakinkan kepada makhluknya bahwa hari kiamat itu ada, bahwa hari kiamat itu akan datang. Sudah sebegitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama hari kiamat, tetapi masih banyak saja di antara manusia yang tidak beriman kepada hari akhir. Masih ada? Masih. Mereka meyakini tidak akan terjadi hari kiamat tersebut. Tidak akan terjadi hari kiamat tersebut. Dan juga perlu kita ketahui, kiamat pasti akan datang. Tetapi tidak ada seseorang pun yang mengetahui kapan kiamat ini akan terjadi.
tidak akan ada orang, tidak akan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan kiamat ini terjadi. Kalau ada orang memprediksi, ya, itu bohong. Dulu tahun 2000 katanya pengen terjadi kiamat, tapi nggak jadi. Ya. Tahun 2000 berapa? Nah, 2012 ya. Diprediksi terjadi hari kiamat. Bahkan orang Amerika sudah bikin filmnya ya. Nggak jadi juga hari kiamat. Jadi prediksi yang dibuat oleh manusia itu tidak akan benar, tidak akan akurat, karena hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat ini terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Hai Muhammad, kamu akan ditanya kapan terjadi hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya ilmu hari kiamat tersebut yang mengetahui terjadi harinya kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Dalam Al-Qur'an surah Luqman juga dikatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencari-cari, ya, memprediksi, mengira-ngira tentang hari kiamat terjadi pada bulan itu. Nah, dulu saya kecil itu masih ingat tanggal 9, jam 9, bulan 9, tanggal 9 akan terjadi hari kiamat. Tidak juga jadi hari kiamat. Ini prediksi ini semuanya telah banyak dari dulu. Bahkan dunia ini berumur tinggal berapa tahun? 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar, karena Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat tersebut. Ikhwatul iman, saudara-saudara yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita beriman kepada hari akhir ini. Bagaimana kita mengimaninya. Cukup itu saja tugas kita, mengimaninya dan membenarkannya serta bersiap-siap untuk menghadap yang namanya hari kiamat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana keimanan kita semakin kuat dan bagaimana kita bersiap-siap untuk menghadap yang namanya hari kiamat. Pada malam yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kiamat itu ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda kecil, ada tanda besar. Ini sesuai yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Hai Muhammad, beritahu aku tentang kapan terjadi hari kiamat. Ya, apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Yang malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manusia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Makanya alangkah hebatnya orang-orang Indonesia ya, bisa memprediksi yang dia bukan malaikat, yang dia bukan nabi. Tetapi dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Ada yang tanda-tanda kecil, ada yang tanda-tanda besar. Di antara tanda kecil yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yaitu apa? Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kiamat yang kecil apa? Yang pertama adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul. Ini merupakan salah satu tanda kiamat. Bayangkan, berarti tanda kiamat ini sudah dimulai sejak tahun berapa? Lebih kurang 1400 lebih. 1400
50 tahun lah, ke 1470 tahun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, ini sudah dikatakan tanda kiamat yang kecil. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buitu ana was-sa'atu kahataini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya diutus, sedangkan saya diutus dan antara waktu saya diutus dengan kiamat itu seperti ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Bayangkan dekat atau jauh ini? Dekat. Berarti hari kiamat itu sangat dekat. Ya. Ini merupakan dalil yang menjelaskan kepada kita semua bahwa diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan juga menjadi rasul, ini dikatakan salah satu tanda kiamat yang kecil. Berarti apa? Kiamat sudah tidak lama. Sebentar lagi kiamat, karena jaraknya sangat sedikit, tapi tidak bisa kita hitung di berapa tahun. Berapa tahun jaraknya tidak bisa kita hitung. Jelas sudah 1438 tahun juga belum terjadi kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kiamat yang kecil, ini kita ringkas saja ya, jangan terlalu kita detailkan, sehingga nanti kan bisa kita jelaskan secara cepat dan terperinci lah. Jangan terlalu panjang, nanti takutnya nanti nggak cukup waktu. Yang kedua adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini merupakan tanda kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah menjadi dua. Dan terbelahnya bulan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbelahnya bulan ini sudah terjadi. Terbelahnya bulan ini sudah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, dalam ceritanya bahwa waktu itu bulan terbelah menjadi dua. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kiamat tinggal sebentar lagi karena bulan sudah terbelah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terbelahnya bulan. Yang ketiga adalah keluarnya api dari wilayah Hijaz. Ini, keluarnya api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di Basrah atau Syam. Ya. Ini sudah terjadi. Besar tidak apinya? Besar. Ya. Api keluar dari wilayah Hijaz sampai punuk-punuk unta itu bersinar. Unta yang di mana? Unta yang di Basrah, Syam. Jauh. Berarti begitu besar api tersebut. Sudah keluar apinya? Sudah. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ini tanda kiamat yang kecil dan kiamat berarti tinggal sebentar lagi. Imam An-Nawawi mengatakan pada zaman kita api ini pernah muncul di Madinah tahun 654 Hijriah. Ini kata Imam An-Nawawi. Tahun 654. Jadi api ini bukan sekali muncul saja, tapi berkali-kali. Nah, ini kata Imam Nawawi seperti ini. Yang keempat adalah banyaknya kekacauan. Jelas di zaman kita ini banyak sekali kekacauan, peperangan antar saudara, pembunuhan, perpecahan, saling mengkafirkan, maksiat di mana-mana, di kota-kota, di desa-desa, di mana pun ada maksiat sekarang, orang berzina di mana-mana. Ini sudah ada terjadi? Sudah. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kiamat itu tinggal sebentar lagi. Ini tanda kecilnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna min ashratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yuthbatal jahl wa yaqtulu az-zina wa yushrabul khabar. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Kemudian semakin banyaknya kebodohan dan semakin banyaknya perzinahan dan khamar sudah mulai diminum. Zina dan khamar ini merupakan maksiat yang sudah tidak asing lagi di daerah kita masing-masing. Berarti menjelaskan kepada kita semua bahwa apa? Bahwa kiamat tinggal sebentar lagi karena tanda kecilnya sudah bermunculan. Yang kelima adalah keluarnya Dajjal yang mengaku sebagai nabi. Jelas sekarang banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di Indonesia berapa orang yang mengaku sebagai nabi? Banyak. Maka dalam sebuah hadis dikatakan wa annahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyan. Kulluhum yaz'umuna annahu nabiyyun. Hadis riwayat rawahu Abu Dawud. Ya, akan ada nanti 30 orang manusia
yang mereka itu pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Banyak sekarang orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di Indonesia banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Berarti telah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada Dajjal, ya, bukan Dajjal yang asli. Jadi Dajjal itu bisa berbentuk manusia. Ya, Dajjal itu bukan hanya Dajjal yang ketika tanda kiamat yang besar, tidak. Tapi orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu Dajjal. Orang-orang yang ingkar kepada rukun iman itu Dajjal juga. Gitu. Kemudian keenam adalah banyak terjadi gempa bumi. Jelas. Ya. Terjadinya gempa bumi baik di daerah kita, di negara kita ataupun di tempat yang lain. Ini sesuai dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilm wa yakthurul zilzal. Tidak akan terjadi hari kiamat tersebut sampai ilmu itu diangkat dan banyaknya gempa bumi. Di Indonesia sering terjadi gempa bumi, mungkin Riau mungkin tidak, jarang ya. Kalaupun terjadi itu bukan di Riau, di Sumbar mungkin getarnya sampai di sini. Tapi kalau di Sumbar, di Sumatera Utara, ya, di daerah Jawa sana, Jakarta, itu luar biasa. Daerah Bengkulu itu gempa buminya bisa dikatakan dan sehari itu ratusan kali. Ini diantara tanda kiamat. Gitu. Yang ketujuh diantara tanda kiamat adalah apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antaridal amatu rabbataha. Ya. Apa artinya? Budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Budak perempuan melahirkan tuannya. Ya. Ada seorang laki-laki, dia punya pembantu, berzina, majikan dengan pembantu berzina. Nanti punya anak, nanti anaknya ini akan menjadi majikan juga, akan menjadi majikan. Otomatis majikannya ini dilahirkan oleh pembantu. Itu sudah banyak terjadi di daerah kita seperti itu. Ini antaridal amatu rabbataha, ya, budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah orang-orang berlomba di dalam membuat bangunan. Ya, rumah-rumah sekarang, ya, tingkatnya luar biasa, mewahnya sungguh luar biasa. Ada kolam renangnya, ada lapangan bolanya, ada stadionnya. Masjid juga seperti itu. Berlomba-lomba dalam membangun masjid yang megah. Ini diantara tanda kiamat. Itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasan kajian kita pada malam hari ini adalah beriman kepada hari akhir, yaitu bagaimana kita membenarkan semuanya yang terjadi setelah kematian, dimulai dari fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, sampai kepada al-jannatu wan nar. Jangan pernah kita mengingkari salah satu dari fase-fase tersebut, peristiwa dan tragedi tersebut. Kemudian hari akhir itu merupakan hari kiamat. Mengapa dikatakan hari akhir? Karena sudah tidak ada lagi hari setelah itu, dan nama hari kiamat banyak, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Dan juga hari kiamat pasti akan datang, tetapi waktunya tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui waktu hari kiamat tersebut. 3.000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita bagaimana kita beriman, menambah keimanan kita, mempersiapkan yang namanya hari kiamat tersebut. Itu. Kemudian kita telah jelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, tetapi ada tanda-tanda kecil yang bisa kita ketahui. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, kemudian terbelahnya bulan, keluarnya api, kemudian banyaknya kekacauan di zaman sekarang, dan juga keluarnya Dajjal yang mengaku sebagai nabi, banyak terjadi gempa bumi, kemudian budak perempuan melahirkan tuannya, dan begitu berlomba-lombanya manusia di dalam membangun rumah dan bangunan serta masjid. Mereka bermegah-megahan, berlomba-lomba, membeli kendaraan mewah. Ini merupakan tanda kiamat. Inilah kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian. Sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilahkan.
Ada yang bertanya? Tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ini apakah dari rumah dia bertanya begitu ya? Kalau misalnya terjadi hari kiamat itu, apakah umat Islam ini masih ada hidup? Khususnya umat Rasulullah SAW. Ada kedudukan keterangan itu? Oke. Pertanyaannya adalah, ketika terjadi hari kiamat, apakah umat Islam ini masih ada? Jelas masih ada. Ya. Karena umat terakhir adalah umat Islam. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Masih Wasallam mengalami hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Jelas manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang menemui hari kiamat terjadi. Apakah dia ini merupakan umat Nabi SAW atau bukan? Wallahu ta'ala alam. Ya. Jelas Nabi mengatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula dengan asing dan juga berakhir dengan asing. Ya. Dan keterasingan Islam itu sudah nampak sekarang. Semakin dekat hari kiamat, Islam akan semakin asing. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kalau tadi pertanyaannya, apakah masih ada? Ya, kalau masih ada, pertanyaannya ya, yang jelas ada, tapi banyak atau tidak? Ya. Allah yang lebih mengetahui. Ada pertanyaan yang lain? Gak ada, biasanya banyak pertanyaan. Sudah paham semua ya, masalah al-iman bil yaumil akhir. Ini pembahasannya banyak ya, panjang sebenarnya. Yang saya percepat. Ini ada kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu punya Al-Imam Ibnu Katsir. Ini menjelaskan tentang permulaan sampai akhir. Ya. Sebelum dunia diciptakan berapa tahun, ciptakan dunia ini sampai akhir, itu dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, punyaan Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini saya buat dua lembar saja di sini biar semakin ringkas ya kan. Kalau kita buat nanti nggak selesai, biasanya bisa panjang. Saya berharap sebelum Ramadan ini selesai sampai al-iman bil qada wal qadar. Ya. Iman kepada qada dan qadar, bil qadri khairihi wa syarri. Ini saya percepat, nanti sebelum Ramadan rukun iman ini sudah kita jelaskan semuanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.